goals masa depan juga goals masa depan juga terlihat di motivation letter itu. Jadi mungkin supervisor atau dari head of department di kampus tuh bisa ngeliat, oh ini calon mahasiswa ini memang sudah punya plan dan motivasi yang baik untuk studi. Di mana biasanya ada academic breakdown, terus motivasi kenapa jurusan. Jadi nggak asal mereka tidak asal menerima mahasiswa, oke aku cuma pengen masuk kuliah ini kan kuliah jurusan ini keren gitu, nggak. Karena harus ada motivasi, alasan yang baik untuk memilih jurusan tersebut, sama kita sebagai calon mahasiswa pasti harus punya perspektif goals and future career. Nah, ini notes sebelum menulis tuh pertama harus do research. Paling penting itu adalah research. Research kampusnya apa, jurusannya seperti apa, di jurusan itu ada course-nya gimana, dosennya gimana, negaranya seperti apa, apakah itu bisa membuat motivasi kamu belajar dan lain-lainnya. Terus kita harus self-reflection and making goals, di mana emang harus menentukan self reflection tentang pengalaman kita sendiri, pencapaian kita apa, terus goals kita apa yang sebelumnya aku sebutkan, terus harus memikirkan gimana rangka utamanya membuat motivation letter, di mana pasti ada pembuka, isi penutup. Biasanya hal yang paling sering di-mention itu ada metode, ada beberapa metode, tapi yang paling umum dan paling paling mudah menurut dari perspektif aku tuh metode STAR, di mana as itu situation, kita harus menjelaskan konteks, background keadaannya, role kamu atau lokasinya seperti apa. As itu adalah tugasnya, apa yang kamu hadapi tugasnya atau tantangannya, actionnya kamu seperti apa, dan R itu result, hasilnya apa, dampaknya dari action tersebut. Ini aku akan jelaskan di slide berikutnya, kalau masih yang belum clear. Pertama, kita harus understanding your academic and professional background. Di mana itu penting menghubungkan latar belakang akademik sama profesional terhadap jurusan yang dipilih. Kita harus menekankan bagaimana pengalaman itu yang relevan. Step-stepnya tuh kamu jelasin pengalaman akademik kamu bisa jelaskan pengalaman kerja kamu, atau pengalaman pribadi, pengalaman bisa organisasi juga, atau research kamu dan achievement yang kamu sudah lalui. Tapi kalau misalnya dari 6 option ini yang kamu nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi maksimalkan apa yang ada di potensi di kamu aja. Misalnya contoh dari essay motivation letter yang aku buat during my bachelor degree, I complete internship itu dari pengalaman bachelor degree itu background pendidikan. I complete an internship itu background pengalaman kerja. Terus di sini juga aku menerapkan metode START, di mana START itu S-nya kita bisa lihat S-nya situation. Situation itu complete internship project design. Terus pas-nya uh, uh, design official resident in the middle of dense metropolitan city. Terus action-nya there is oh, sorry. Tasknya itu challenge for me, design optimum lighting and air circulation in the space. Actionnya itu aku membuat I design the skylight on the left and right longitudinal, dan resultnya aku mention as a result natural lighting and circulation enter every corner of the building. Di sini juga aku mention eh, dari pengalaman akademik aku juga aku mendapatkan kelas lighting design ketika aku bachelor degree, dan itu membuat aku interesting terhadap bagaimana lighting uh, play roles important in architecture. Terus yang kedua itu motivation for choosing the major. Harus ingat bagaimana kamu memilih jurusan itu membawa kamu mendekati apa cita-cita kamu di masa depan. Yaitu poin-poinnya itu pertama alasan memilih jurusan tersebut, itu passion kamu atau peluang karir atau relevansi yang seperti aku mention. Aku merasa lighting itu sangat penting di dalam sebuah arsitektur.
Aku memilih jurusan lighting design karena aku tertarik dengan lighting arsitektur, tapi lighting itu hal yang sangat penting di dalam tersebut. Terus jelaskan pelajaran atau modul yang dalam course tersebut yang kamu sukai. Jadi emang harus do research dulu, ngelihat course-nya apa aja. Kamu harus mempelajari. Biasanya di website kampus itu dikasih tahu silabusnya apa aja. Setiap mata kuliah yang dipaparkan itu ada penjelasan sedikit tentang apa yang akan kamu pelajari. Terus ceritakan sebuah isu atau masalah yang diselesaikan dengan belajar yang akan belajar dari course yang kamu akan dapatkan. Itu contohnya Master Degree Study in Architectural Lighting Design in KTH. The program provides many exciting subject. Program ini mendukung berbagai macam course untuk observation analysis lighting. Contohnya aku mention ini the Light and Science course itu salah satu mata kuliah di lighting design. This course give me knowledge related to light and physics, di mana knowledge ini akan bisa saya implementasikan di desain untuk regulate lighting temperatures with maximum light usage. Aku mention lagi, nggak cuma satu, aku kasih contoh yang lainnya. Aku juga tertarik nih di course Light and Human, di mana itu membelajar tentang lighting application berdasarkan human experience, di mana I will able to study with international students for different backgrounds and broaden my network with global professionals and institution to collaborate. Itu aku tambahan mention kalau aku belajar di lighting design karena di websitenya dibilang akan banyak international student ya bergabung dalam course ini. Jadi aku bilang aku tertarik juga dan aku ingin belajar bersama international student untuk memperluas background aku dalam network dan global professional. Terus yang ketiga tuh reason for choosing the university, alasan kamu kenapa kamu milih universitas tersebut. Kamu harus sebutkan secara singkat kamu ingin apply kampus di mana, terus bisa dikaitkan dengan kelebihan negara di kampus tersebut, terus fokus apa yang kampus itu yang membuat unik. Contohnya, aku bilang I would like to express my great interest. Aku sangat interest untuk apply di KTH Royal Institute of Technology di jurusan Architecture Lighting Design. Kenapa? Aku bilang I'm always inspired Scandinavian concept design, di mana Sweden termasuk negara Skandinavian dan ada Scandinavian concept. Mereka aku highlight fokus untuk memaksimalkan natural lighting. Terus di bawah paling paling bawahnya aku juga mention Sweden itu salah satu negara yang environmental friendly. Mereka sustainability, fokus terhadap sustainability development goals. Dan aku KPH juga implementing SDG goals tersebut dalam programnya. Jadi mereka tahu, oh ini mahasiswa benar-benar tahu nih kenapa mau masuk ke kampus saya. Eh, mahasiswa ini emang ada goals yang satu visi sama kampusnya. Gitu. Terus kalau yang lainnya tuh harus perspektif goals or future career. Jadi kamu tuh emang yang aku mention sebelumnya harus tahu apa cita-cita kamu. Jadi harus menunjukkan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini yang sangat penting. Harus selalu mention jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Skill sama knowledge yang akan kamu dapatkan. Terus sama memberikan apa keuntungan dari skill knowledge itu untuk karir kamu masa depan. Contohnya, I plan to become architect, especially in lighting design. Jadi aku tetap menjadi arsitek, tapi punya spesial di lighting design dan mencari pekerjaan worldwide companies yang promosi sustainability and green buildings. Setelah mempunyai portofolio yang baik, aku akan menjadi self-employed konsultan, membuat konsultan arsitektur special lighting design in sustainability, dan after that, jangka panjangnya,
aku bilang aku akan teach basic lighting design to architecture and interior design student in my home country university. Terus paling jauhnya aku bisa bilang to become one day, aku bilang one day suatu saat someone akan mengingat inovasi dan sustainability building dari kemampuan yang saya raih dari setelah lulus dari jurusan tersebut. Tuh. Nah, ini do and dance-nya. Do-nya itu kita harus customize. Yang aku mention sebelumnya, do research, kita harus spesifik menjelaskan kenapa kamu memilih universitas tersebut, kenapa kamu memilih jurusan tersebut. Nah, itu tujuannya karena harus customize. Jadi, kalau kamu misalnya daftar 5 universitas, mungkin satu universitas kamu bisa daftar 2 atau 3 jurusan. Setiap motivation letter itu kamu harus customize. Nggak boleh kamu copy paste template yang sama, jadi harus buat satu-satu. Misalnya, aku daftar di KTH jurusan lighting design dan jurusan arsitektur. Ya, aku buat lighting design, aku mention tentang lighting, Scandinavian, segala macamnya. Konteks arsitektur aku bahas. Building, mereka mempertahankan bentuk bangunan eh, tua, tapi dengan eh, fungsi yang meninjau zaman sekarang dan harus sustainability. Contohnya seperti itu. Terus harus menggunakan bahasa yang jelas dan profesional. Jangan menggunakan bahasa klise seperti kayak misalnya aku ingin make it better world dan sebagainya kayak dunia yang baik segala macam dunia yang baik itu seperti apa harus dijelaskan aku pengen dunia environment sustainability energy energy saving seperti itu. Terus fokus pada relevansi pengalaman dan tujuan karir. Jadi harus kamu koneksi tuh antara pengalaman kamu, tujuan karir kamu, sama course yang kamu pilih. Misalnya pengalaman aku desain building dengan memaksimalkan cahaya matahari, dapat project seperti tersebut. Tujuan karir aku memang pengen jadi arsitek yang fokus terhadap lighting. Nah, aku connect tuh sama studi aku. Mungkin kalau yang cross major, bisa hubungkan apa yang kamu sudah mengalami dari pekerjaan kamu sebelumnya, atau kamu misalnya, aku arsitek, tapi aku tertarik, aku misalnya cross major, misalnya contoh aku arsitek, tapi aku cross major psikologi. Aku bilang, selama aku belajar mengerjakan proyek arsitektur, aku selalu menganalisa manusia. Gimana habitnya manusia tersebut dalam mendesain, segala macam. Hal tersebut membuat aku tertarik terhadap psikologi manusia seperti apa. Mungkin dari psikologi aku mempelajari kuliah di jurusan psikologi ini bisa membantu aku menjadi arsitek yang lebih memahami human. Tuh. Terus berikan contoh konkret untuk mendukung klaim Anda. Yang seperti aku mention tadi, contohnya, aku mempelajari psikologi manusia. Manusia ada tipe-tipenya A, B, C, D. Tipe tersebut akan bisa aku implementasikan untuk aku mendesain sebuah bangunan yang membuat yang nggak hanya estetik tapi fungsional untuk manusia. Nah, itu tuh contoh untuk mendukung klaim tersebut. Jangan lupa selalu revisi dan perbaiki motivation letter. Dan aku menyarankan untuk selalu pursuit atau konsultasi terhadap orang lain yang yang bisa mengasih saran bagaimana motivation letter kamu dan sebagainya. Karena mungkin ketika kamu nulis, kamu fokus terhadap satu paper yang kamu buat itu kan. Tapi mungkin ada kesalahan-kesalahan detail kecil yang kamu tidak sadarkan. Jadi kamu eh, harus revisi ulang, apa namanya, proofread. Proofread itu sangat membantu menerima masukan dari orang lain untuk menjadikan motivation letter kamu yang lebih baik. Terus do-nya, ini penting banget. Karena pertama, jangan melakukan pembukaan terlalu bertele-tele. Ini contoh aku pembukaan. I would like to express my great interest in apply in GTH Solo. Itu is enough. Jadi pembukaan kayak aku tertarik. Terus dibilang aku inspired terhadap bla bla bla.
enough paling pembukaan satu paragraf dan itu tuh tetap harus fokus terhadap apa yang penting kamu. Terus jangan menambah info penting di paragraf penutup. Misalnya seharusnya udah selesai, tapi di paragraf penutup aku juga akan tertarik terhadap A, B, C, D dan sebagainya di paragraf penutup tuh nggak boleh. Karena paragraf penutup itu udah konkret. Kalau kamu menambahkan info penting lagi di paragraf penutup itu membuat supervisor atau head departemennya bingung. Ini tuh jadinya udah selesai atau belum sih motivation letternya gitu. Terus mention hal yang tidak relevan dengan jurusan. Itu of course itu jangan benar-benar jangan mention. Terus yang paling sebenarnya paling penting menurut aku tuh don't self-centered. Self-centered tuh maksudnya fokus hanya terhadap diri kamu. Kamu sukanya ini, aku suka lighting karena lighting tuh cantik dan aku emang tertarik without any reason untuk environment or something like that. Kalau kamu mention, misalnya aku suka lighting karena emang lighting itu play a crucial role dengan arsitektur dan lighting itu nggak cuma lighting artificial tapi day lighting itu sangat penting untuk human dan lain-lain. Jadi nggak cuma diri kamu aja. Terus jangan mengulang informasi yang sudah ada CV tanpa menambahkan nilai. Misalnya kamu mention kamu jurusan, kamu background kamu, misalnya aku contoh, aku backgroundnya arsitektur, aku bekerja, tapi aku nggak menjelaskan, aku nge-handle proyek ini, segala proyek A, B, C, dan pernah mengalami mendesain seperti A, B, C, sehingga aku mendapatkan motivasi A, B, C, segala macam itu harus dijelaskan, seperti itu. Nah, salah satu contoh yang don't self-centered itu juga misalnya kamu salah satu aku mention kan harus mention kenapa kamu milih kampus tersebut, kenapa bisa mention negaranya, kenapa kamu milih negara tersebut. Kamu bilang kamu suka negaranya karena negara itu cantik. Misalnya kamu milih Paris, Prancis sebagai negara yang kamu tuju. Kamu bilang aku salah satu alasan aku memilih universitas ini karena universitas ini ada di Paris. Aku suka Paris karena menara Eiffelnya cantik. Itu gak make sense gitu. Jangan sampai itu tuh hanya fokus terhadap diri kamu sendiri. Atau kayak misalnya kamu ingin mendaftarkan negara di Jepang, misalnya kamu pernah suka Jepang, kamu bilang kamu ingin ke Jepang, ingin kuliah di Jepang karena kamu suka anime. Padahal kamu jurusannya, misalnya jurusannya sustainability engineering atau electrical and engineering itu kan nggak berhubungan sama sekali. Tuh. Bisa kamu mention kalau misalnya kamu emang tertarik sama negara tersebut, contoh kamu di bidang musik, kamu akan mendaftar jurusan di bidang musik. Kamu bilang kamu akan mendaftar ke Amerika. Karena setelah kamu teliti, Amerika tuh salah satu negara Taylor Swift, di mana Taylor Swift tuh memproduksi lagu seperti A, B, C, D, E, berdasarkan lain-lainnya, kamu bisa koneksi. Seperti itu nggak apa-apa. Terus kamu juga bisa bilang, kamu jangan juga bilang kalau kamu ingin keluar ke negeri karena belum pernah ke luar negeri. Misalnya contoh kamu ingin apply di luar negeri, kamu bilang, karena aku belum pernah ke negara tersebut. Aku ingin kuliah di sana itu jangan. Terus jangan juga selalu terlalu untuk goal karirnya kamu bilang kamu ingin ke luar negeri untuk kamu ingin hidup yang lebih makmur. Itu terlalu terlalu klise dan terlalu self-centered, terlalu fokus terhadap diri kamu. Kamu bisa mention, aku ingin kuliah di negeri karena ingin memiliki koneksi internasional sehingga bisa mengembangkan karir aku secara internasional, bisa memperluas koneksi kamu, network dan segala macamnya sehingga aku bisa dipandang secara internasional gitu. Jadi diubah kata-katanya. Sebenarnya intinya yang kamu ingin karir secara internasional itu juga istilahnya sama-sama hidup lebih makmur tapi lebih soft pronunciation gitu. Sekian dari saya. Untuk abis ini kita akan mengerjakan worksheet, di mana worksheet itu adalah panduan untuk teman-teman mengisi list-list universitas bagaimana, membantu kamu untuk melakukan research yang aku bilang sebelum melakukan motivation letter harus melakukan research tersebut. Nah, worksheet ini akan sangat membantu.
Thank you, Ina, for that insightful presentation. And I'm sure everyone here found it incredibly helpful as they began to think about how to craft their own motivation letters. And now, to put some ideas into practice, we will move on to the next part of our session, a hands on exercise designed to help you to identify your strength and highlight your potential in constructing a compelling motivation letters. We have distributed worksheet to your email. Please kindly check it. That if you haven't found it yet, please make sure to download the worksheet, the link that we've provided in the chat box. And also, if you encounter any issues in accessing the file, feel free to reach out to our technical team via Q&A chat box, and you will have 15 minutes to work on this exercise. Once the time is up, we will invite one of the participants or the participants to share and to show their work. And this is a wonderful opportunity to receive a personalized feedback from Ina. So I encourage you all to take the exercise seriously and give it the best effort. So let's begin the exercise now, and good luck and enjoy the reflective process. So I would like to remind you all the exercise. You will have 10 minutes to work on this exercise. And yeah, when the time is up, I will also tell you when the time is up. So good luck and enjoy this process.
A kindly reminder that we have 5 minutes left to complete the worksheet. Please take the time to finalize your worksheet and ensure that you have reflected your strength and your experiences. And remember, this is the chance to start shaping the narrative that will define your motivation letter. So do your best and make it count. If you need any assistance, don't hesitate to reach out to us via chat box, and thank you. I'll check in back when the time is up. All right, everyone, the time is up. I hope you all find this exercise helpful in organizing your thoughts and identifying the key elements on your motivation letters. Now we'd like to move on to the next part of our session.
The participants in this workshop will have the opportunity to share their exercise with all of us. And this is a great opportunity to receive feedback from our speaker. So I encourage you to open and take this advantage. If you would like to present your work, please raise your hand, and we will also assist you in opening your mic and to share screen. And also, if you have any questions for today's topic, feel free to submit the questions into the questions box. Hi everyone. So if you would like to share your worksheet or your completed worksheet, feel free to raise your hand, or maybe if you have any questions to discuss, you can also raise your hand.
So hi, Salma Iswahyudi. So, how's your exercise? Do you find any difficulty? Or maybe any other participants? So, if you find any difficulties or maybe you have anything to discuss, feel free to raise your hand and we will have discussion to our speaker here. So, hi, Michael, Alexander. So halo, Kak Michael, Alexander. Gimana Kak? Apakah ada kesulitan untuk latihan dari worksheet ini? Un- eh, ya, silakan Saida Hania. Halo Kak Saida, terima kasih sudah raise hand. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Oke, ya. Halo Kak, ya baik. Nggak apa-apa Kak, via chat saja.
Oke, ada pertanyaan dari Kak Saida Hania. Saya kan fresh graduate untuk SMA tahun ini, Kak. Jadi aku belum ada seperti profession atau pengalaman yang dalam banget nih, Kak, tentang bidang yang aku minati. Jadi solusinya gimana ya, Kak? Aku tertarik di bidang farmasi. Um, Kaina, apakah ada tanggapan atau mungkin saran? Oh ya, halo, halo saya Kak Saidah. Untuk nggak apa-apa untuk fresh grade SMA pun, kalau kamu minat di bidang farmasi, kamu bisa mention mungkin pelajaran yang sudah kamu dapat pas SMA, misalnya kamu jurusan kimia, jurusan kimia, kamu belajar mata pelajaran tentang kimia, kamu bilang di mata pelajaran itu kamu minat. Kamu suka nih di materi A, misalnya materi misalnya molekul dan segala macamnya. Aku nggak terlalu paham tentang farmasi, tapi mungkin terkait di kimia, molekul segala macamnya, dan kamu interesting di bidang tersebut, dan kamu sangat ingin sekali mempelajari itu lebih dalam untuk di kuliah S1-nya. Kamu bisa mention seperti itu, atau misalnya kamu bilang, aku pernah ikut workshop atau ada kayak presentasi dari guru atau apapun itu yang berkaitan dengan farmasi atau kimia atau apapun itu, bisa kamu mention juga. Jadi nggak harus ada di bidang profesional pekerjaan dan lain-lain, tapi pengalaman kamu yang saat kamu sekolah, dan pasti mereka paham juga, oh kamu emang backgroundnya baru selesai SMA dan kemungkinan besar belum punya pengalaman pekerjaan itu. Jadi nggak ada masalah. Coba kamu kulik mata pelajaran kamu yang berhubungan dengan bidang farmasi yang kamu minati, kamu highlight poin-poinnya apa saja yang kamu minati, dan kamu punya ide ke depannya seperti apa. Misalnya kamu di kimia kamu suka tentang pencampuran molekul, atau misalnya kamu minat di bidang skincare atau segala macamnya untuk menjadi farmasi, kamu mempelajari, oh ternyata skincare tuh percampuran antara skincare A dan B segala macamnya itu sangat bagus, segala macam bisa kamu hubungkan juga di motivational tersebut. Terima kasih Kak Ina atas tanggapannya dan masukan dari Kak Ina juga sangat bermanfaat juga untuk kami semua. Lalu, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oke, um, kita juga sudah mendapatkan pertanyaan di Q&A box. Um, kita punya pertanyaan terkait apa apa saja steps atau keys untuk penulisan motivation letter agar terlihat lebih baik dan bagaimana caranya menulis that letter of interest or essay. Aku jawab ya, step sama key dari writingnya motivation letter bisa diaplikasikan juga ke esai. Nah, biasanya tapi kebanyakan esai itu di di website kampus, atau misalnya contoh salah satunya esai LPDP itu ada ketentuan spesifik yang mereka sebutkan. Misalnya contohnya esai LPDP ada esai penilaian diri dan esai kontribusi. Nah, itu kamu cara cara penyampaiannya, penulisannya, stepnya segala macam itu mirip dengan motivation letter. Aku ngambil contoh aja, misalnya esai kontribusi itu di LPDP itu intinya kamu tetap harus memperkenalkan diri, menjelaskan background akademik kamu, pekerjaan kamu atau pencapaian kamu, terus kesibukan kamu selama ini, atau kualitas diri kamu seperti apa. Intinya itu introduce yourself dulu. Terus karena itu LPDP, kamu harus menjelaskan isu atau permasalahan yang sedang dialami di Indonesia. Itu
Mirip-mirip lah, tapi memang esai itu biasanya ada spesifik dibanding motivation letter. Motivation letter tuh yang penting motivasi kamu untuk mendaftar kuliah tersebut. Tapi kok esai itu mereka pasti ada questionnya atau ada poin yang harus kamu highlight di esai tersebut. Seperti itu. Kamu bisa menjelaskan isu permasalahan yang sedang ada dialami di Indonesia, atau fakta atau jurnal yang kamu sudah membaca dan bisa menjadi solusi atau malahan jadi tanda tanya untuk kamu selesaikan dari selesaikan sehingga kamu membutuhkan ilmu untuk kuliah di sini di jurusan tersebut segala macamnya. Terus skill knowledge kamu yang sudah kamu punya. Terus apa yang akan kamu ingin dapatkan lagi untuk dan kamu gabungkan untuk menjadi jawaban dari sebuah masalah tersebut seperti itu. Sudah, apakah sudah jelas? Kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau tambahan dari pertanyaan tersebut bisa di-mention juga. Terima kasih Kak Ina. Selanjutnya juga kita ada pertanyaan juga. Do you have any tips for conducting good and complete research untuk motivation letter? Untuk tips conducting good complete research, ngebahas research yang maksudnya ini untuk di motivation letter tuh ngebahas research yang kamu tuh kamu harus menjelaskan objektif sama subjektifnya research kamu seperti apa, apa resultnya dari research tersebut, atau kenapa kamu melakukan research tersebut. Misalnya aku research tentang aku nyari contoh ya. Research tentang gimana lighting mempengaruhi, membantu eh, yang non-hearing, yang tuli untuk memahami sesuatu hal, misalnya mendengarkan musik tapi melewati lighting segala macam. Itu alasannya kenapa kamu pengen itu. Seperti itu, kalau misalnya secara conducting good and complete research secara overall, maksudnya research nggak untuk di motivation letter, itu intinya kamu harus tahu dulu visi misinya, subjek objektifnya si riset riset tersebut. Terus harus tetap stay organized dan kalau misalnya conductingnya itu ya harus bikin time management yang baik gitu. Terus harus tetap fokus. Jadi pasti ketika mengerjakan research itu banyak poin-poin yang bisa ditambahkan banyak banget. Jadinya nanti akhirnya di awalnya research questionnya atau objektifnya A, tapi karena kamu melakukan research itu terus banyak informasi yang kamu dapat, tiba-tiba melenceng ke arah mana. Jadi harus tetap fokus dengan research question yang kamu buat seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh ditambahkan. Kita juga mendapatkan pertanyaan kembali. Um, untuk ini yang menanyakan, sedang jika bachelor degree saya di arsitektur dan work experience saya 3 tahun di bidang architectural products, lalu untuk master degree misalnya pivot ke Master of Urban Design or Landscape tanpa ada background di bidang ini, apakah ada peluang untuk diterima di universitas ini atau scholarship? Karena tentunya seperti menyeberang dari pengalaman yang sebelumnya. Bagaimana ya, Kak? Ini istilahnya cross major, tapi ini cross majornya nggak terlalu cross sih. Maksudnya masih masih satu satu lingkup area ya. Masih pasti pasti ada peluang. Semua pasti ada peluang. Yang cross major dari jurusan arsitektur ke psikolog atau jurusan apapun itu juga bisa kok eh, keterima, dan banyak yang keterima juga. Misalnya contoh di jurusan saya yang arsitektur lighting design, ada jurusan yang neuroscience pun bisa masuk di jurusan saya, teman saya seperti itu. Jadi pasti ada peluang. Mungkin misal ngebantu kamu, kamu udah bagus punya background experience 3 tahun untuk di bidang architectural products, terus kamu pengen jadi urban landscape
urban design landscape, kamu bisa mention misalnya kamu selama mengerjakan arsitektur apa project suatu bangunan. Nah, kamu tertarik sebenarnya untuk mengolah lahan landscape-nya juga. Misal atau kamu mention eh, ternyata landscape itu juga mensupport bangunan menjadi satu kesatuan yang baik dan segala macamnya. Kamu mention juga apa kamu kenapa kamu interesting untuk mengambil urban landscape tersebut. Jadi kamu mencoba untuk mengkoneksiin antara A dan B-nya itu jadi satu kesatuan. Gitu. Terima kasih Kak Ina. Dan juga misal untuk dalam penulisan motivation letter, kira-kira Kak Ina mendapatkan tantangan atau challenges gak ya atau kesulitan dalam pengerjaan motivation letter dan bagaimana ya Kak dalam menghadapi segala tantangan itu? Apakah Kak Ina ada seperti time schedule untuk menulis motivation letter atau bagaimana ya Kak? Tantangannya pasti ada semua hal yang menuju cita-cita yang baik itu pasti punya tantangan dan dibilang sulit ya itu tergantung ya. Tapi tantangan yang dia pernah aku hadapi untuk menuliskan motivation letter tuh salah satunya mengkoneksi minat kita dan memaparkan secara jelas dan konkret ke motivation letter dan menghubungkannya dengan jurusan yang akan kita apply. Aku waktu itu pengalaman nggak cuma mengapply satu dua kampus, tapi aku mengapply beberapa, bisa lebih dari lima apa enam. Nah, itu pun jurusannya, walaupun di area yang sama-sama arsitektur, tapi jurusannya agak-agak seperti beda. Aku apply ke urban design juga, aku apply arsitektur, lighting, akustik juga. Tapi di motivation letter tuh semua harus customize. Jadi intinya harus good research dulu, taking notes, everything, bikin bikin boleh bikin Excel. Aku tuh dulu bikin Excel sama bikin notes. Aku post sticky notes, aku tempel di tembok biasanya kayak gitu. Aku kelompokin. Oh, ini kampus yang ini, poin-poinnya A, B, C, D, E. Kampus yang ini A, B, C, D, E. Jadi pas nulis, kamu kita nggak mess up antara jurusan A ke B dan lain-lainnya. Waktu itu tantangannya seperti itu sih. Dan untuk kalau misalnya nulis spesifik, misalnya satu di contohnya di arsitektur lighting design aku tuh berusaha mencari tantangannya ya research itu. Karena jurusannya masih baru, dan bidang lighting design tuh masih lingkupnya masih sangat baru. Jadi itu untuk mencari informasinya masih agak susah. Tapi mencoba aja cari eh, ini lebih ke tips ngakal istilahnya ngakalin ya. Ngakalin apa sih poin yang penting dan berhubungan itu dikoneksiin aja pokoknya. Gitu sih dari aku. Terima kasih ya Kak Ina. Lalu kita juga ada pertanyaan baru um, untuk tanya bagaimana sebenarnya pertanyaan ini hampir sama. Um, Bagaimana apabila profesi yang sekarang dan background akademik yang aku ambil tidak relate nih, Kak sama program master yang aku ambil. Jadi misal kalau ini yang tertarik program finance, sedangkan kerjanya di bidang perdagangan dan background pendidikannya itu marketing. Jika untuk motivation letter ke depannya, bagaimana ya Kak untuk menyambungkannya? Apakah hanya dari interest pribadi atau bagaimana ya Kak? Apakah ada masukan? Boleh tetap menyambungkan dengan interest pribadi, tapi yang ada dari pengalaman kamu. Ini juga kamu minatnya di bidang finance dan bidang perdagangan, kamu bisa bilang, kamu selama pengalaman kamu bekerja, ngambil poin yang start itu, situation, task, action, and result. Situationnya apa? Misalnya kamu bilang kamu kerja di bidang perdagangan. Taksnya itu tantangannya apa? Di saat bidang perdagangan itu kamu mengatur keuangan atau mengatur keuangan atau menghitung dana dan segala macamnya itu agak menyulitkan merupakan suatu tantangan kamu. Actionnya kamu apa? Pas saat kamu tuh kamu mengolahnya seperti apa? Misalnya aku akhirnya research dan googling bagaimana menjawab tantangan tersebut, itu actionnya. Resultnya apa? Dari hal tersebut
ternyata berhasil nih meningkatkan pemasukannya berapa persen segala macamnya. Itu bisa kamu mention tuh di motivation letter kamu berdasarkan pengalaman background kamu. Dan kamu juga bisa mention background akademik kamu di marketing, di mana misalnya marketing itu pakai start juga bisa marketing. Kamu mempelajari apa? Ada salah satu course di marketing yang lebih menghitungkan peluang dari sisi keuangan segala macamnya kamu koneksiin itu dan kamu bisa mention juga interest pribadi kamu apa. Kamu ternyata tertarik banget nih ternyata dari sisi marketing itu ternyata keuangan tuh sangat berpotensial penting dan kamu tertarik di di bagian tersebut dan nanti akhirnya kamu mention di course yang kampusnya itu sediakan misalnya di course di program finance itu ada course misalnya aku nggak misal microfinance atau mikro gitu. Nah, course ini tuh nanti akan sangat membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan A, B, C. Dan ini saya sangat tertarik mempelajari ini karena saya pernah menghadapi permasalahan A, B, C. Saya melakukan solusi ini. Nah, solusi ini tuh ada berhubungan dengan course tersebut. Apabila saya mengikuti course tersebut, saya bisa mendapatkan ilmu lebih baik untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang lainnya seperti itu. Terima kasih Kak Ina atas jawabannya. Dan kita sudah menjawab beberapa pertanyaan dari partisipan. Okay. Unfortunately, it's our limited time. We've come to the end of our Q&A session. And oh, kita ada pertanyaan kembali. Ternyata pertanyaan baru. Hai Kak, um, apa saja achievement yang sebenarnya matter untuk motivation letter dan apakah semakin luas cakupan achievementnya? Misal pernah membantu city branding atau compare misal untuk membantu UMKM, branding semakin baik atau tidak ada penilaian atau tidak ada penilaian ke arah situ ya, Kak? Eh, menurut aku semua achievement itu sangat baik ya. Boleh kamu bisa memprioritaskan mana achievement yang paling connect. Misalnya kalau emang ternyata agak susah memilihnya yang paling connect dengan jurusan tersebut yang akan kamu apply. Kamu misal punya banyak banget achievement yang paling kamu bisa memilih yang paling wah atau yang paling koneksi dengan jurusan tersebut dan jurusan tersebut bisa menjadikan bisa mengembangkan achievement kamu menjadi yang lebih baik lagi. Kayak misalnya kamu bilang membantu city branding atau compare membantu UMKM. Kalau city branding, kamu misalnya jurusannya marketing, kamu jadi marketing itu jadi lebih cocok. Tapi kalau misalnya membantu UMKM branding, kamu lebih ke yang bisnis atau segala macam, itu lebih cocok. Jadi kamu bisa mencocokkan antara jurusannya aja sih. Jadi achievement semuanya baik. Even kamu misalnya contoh ada beberapa yang nggak contohnya kayak aku nggak belum pernah punya achievement di bidang lighting sebelum aku daftar lighting design itu it's okay. Jadi intinya kamu harus bisa menghubungkan pengalaman kamu, background kamu sebelumnya dengan jurusan yang kamu daftarkan. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak. Dan juga izin bertanya untuk menemukan society goal yang baik bagaimana ya Kak? Aku masih stuck nih
banget di society goal aku. Nah, ini ada pertanyaan baru, Kak. Apakah ada masukan, Kak? Untuk menemukan societic goals, kunci pertama doing research first. Society goals itu bisa misal menghubungkan tentang sustainability atau environment goals itu juga society society atau kamu istilahnya society goals itu gotong royong membantu sesama sesama antar manusia atau sesama lingkungan itu bisa kamu koneksiin. Untuk spesifiknya aku nggak tahu yang bertanya di jurusan seperti apa dan segala macamnya, tapi lebih untuk tipsnya sebenarnya banyak risetnya, mencoba menghubungkan satu hal ke yang hal yang lain, dan kamu bisa googling, oh misalnya di bidang ini tuh eh, kan ada tuh salah satu contohnya SDG goals itu ada banyak ya. Ada ada beberapa poin di SDG itu menghubungkan ke seluruhnya. Jadi bisa kamu koneksin kayak SDG, Sustainable Development Goals seperti itu. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Lalu kita juga ada pertanyaan. Um, Selecting UNIF to go to can be tiring and consuming. For example, considering their courses, especially choosing the degree outside the research program or Master of Science. How Kak Ina and Kak Katlea finally choose your uni? Mungkin bisa dari Kak Ina dulu, Kak. Aku memahami dulu ya. Memang memilih memilih universitas itu agak-agak time consuming sama capek ya. Karena banyak banget opsi. Pertama bisa paling nggak aku dulu paling gampang milih stepnya itu dari negaranya tersebut. Aku suka negaranya apa segala macamnya terus bisa googling di negara tersebut tuh ada universitas apa. Atau opsi kedua bisa lihat kalau kamu mau mencas diri kamu sendiri coba checklist top university yang ada di dunia, universitasnya apa aja, dia unggulnya di jurusan apa aja. Terus concerning the courses and special choosing degree outside the research program. Aku agak nggak terlalu paham maksudnya, tapi misalnya concerning coursesnya, jadi emang harus harus sebelum ingin mendaftar mau mempersiapkan pendaftaran kuliah ke luar negeri itu emang harus membuat list univ-univ apa aja yang kamu inginkan. Itu memang caranya satu-satunya ya harus googling, harus research satu-satu, lihat buka websitenya atau paling termudahnya ikut education fair. Kamu di sana bisa langsung ketemu sama perwakilan kampus, kamu bisa nanya-nanya segala macamnya on time gitu. Tapi nggak ada solusi lain selain emang harus research sih. Bener nggak sih, Kak Lea? Betul, aku juga setuju dengan Kak Ina dan untuk aku pribadi juga um, untuk menentukan universitas dan program mana yang akan aku pilih, aku juga pertama juga menentukan interest aku di mana. Jadi aku lebih cocok untuk ke negara Europe sehingga aku memilih Europe untuk application aku dan selanjutnya aku lebih fokus ke untuk program studinya yang mana yang cocok untuk aku sedangkan background dan background pendidikan aku dan background pekerjaan aku juga sebelumnya di bidang accounting and finance jadi sudah lebih mengkerucut ke sana seperti itu dan juga selain itu juga aku juga do some research terkait livingnya itu di sana bagaimana kehidupan di sana bagaimana dan apakah agar aku juga bisa mengconsider atau mempertimbangkan atau mempersiapkan bagaimana aku juga bakal adaptasi di negara tersebut. Seperti itu. Tuh, jadi memilih emang pertama harus research dan kalau misalnya emang bingung perannya education consultant tuh itu yang membantu kita untuk mendesain mana yang cocok untuk kamu, bukan mana yang paling sempurna, tapi mana yang emang cocok untuk pribadinya, keinginannya kita, jurusannya kita, atau emang mau cross cross major pun
it's fine gitu. Jadi tapi dengan menghubungkan dengan background kita segala macamnya, kalau kamu pun cross major, itu pun kamu pasti ada alasan kenapa kamu ingin cross major, pasti ada interesting kamu. Nah, itu juga bisa kamu pertimbangkan dan kamu bisa konsultasiin ke orang lain, orang terdekat segala macamnya, share. Jadi momennya intinya research, sharing, dan nggak selalu curious dan banyak bertanya aja itu cukup sih. Ya, aku juga setuju dengan Kak Ina untuk mencari referensi juga, informasi juga dari senior atau alumni juga bisa ya reach out atau ikut acara-acara seperti seminar seperti ini juga. Tuh. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lainnya? Untuk ada pertanyaan dari Kak Atifa, tentu untuk recording juga akan kami kirimkan H+7 setelah acara ini ya Kak. So, unfortunately, due to our limited time, we've come to the end of our Q&A session. Thank you attendees for your active participation and thank you juga Kak Ina for sharing and answering all of our questions. And also if you have any questions or maybe you have feedbacks, feel free to fill in the feedback form here. We value your feedback and would love to hear your thoughts about today's session. And please take a moment to fill out the feedback now by simply scanning the QR code here. And your input will help us to improve and bring even better experience in the future. I will give you some time to scan this barcode, and also we have shared the link for our feedback form. So, are you looking to study in Scandinavia or maybe Ireland? Join our WhatsApp and Telegram communities where students like you come together to share their experience, tips, and the latest updates on studying abroad, whether you're interested in Sweden, Denmark, Finland, or Ireland. And you'll find valuable insights and support from peers who are in the same journey. Click the link now, we have shared it in the chat box, and connect with the fellow students who are just as passionate as you are. Here at Attitude Education Indonesia, as an education consultant, we can help you further to achieve your goals of studying abroad. We also provide a comprehensive proofreading services that covers grammar, content, and coherence. Not only you will receive a detailed feedback, but also you will get a 30-minute consultation meeting with a proofreader to discuss your work and to make your motivation letter shine. And if you are interested in this program,
feel free to contact us, or maybe you can also follow our Instagram at Etude Indonesia for more updates. Make sure your essay is the best as it can be and take this service and evaluate your writing. And also for the next events, we have um, Chalmers Alumni Talk, and the speaker is from PhD from Chalmers University Technology and also Master of Science in Mobility Engineering, Chalmers University of Technology. And for the next event, we will going to discuss about the topic of study engineering for sustainable innovations. And this will be held on the next September, 5th of September on 7 p.m. And you can register your spot here by clicking this link and saves your spot for the interactive and the insightful event. We have reached the end of our webinar today. We would like to give a big thank you to our speaker, Kak Ina, for sharing her valuable insights and experience in writing a motivation letter. We truly appreciate your time and your expertise. And also thank you all attendees in joining and attending this event. We wish you all the best in your journey in applying for a university or a study program in Europe. Once again, thank you for joining us today and have a wonderful day ahead. See you in the next event. And also, I would like to also share it to you about we also have a good news for those who are in engineering field. If you're an engineering student or engineering experts and looking to start your master's journey in the next January, we have some good news for you all. Aarhus University in Denmark is now open for its winter intake, offering you the chance to specialize in one of the cutting-edge fields in engineering. Don't wait too long. The deadline to apply is on September 15. And if you still unsure about the application process or need some guidance, feel free to reach out for a free consultation via direct message of our Instagram at Etude Indonesia. Once again, thank you for joining us today. See you in the next event.